Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu mengenai teori asam dan basa. Baik, eh, ada tiga teori yang sangat terkenal mengenai asam basa. Mulai dari teori yang paling awal dulu yaitu teori yang ditemukan oleh Arrhenius. Arrhenius ini adalah seorang ilmuwan yang membuat sebuah teori asam basa yang masih kita gunakan sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwa asam itu adalah zat atau senyawa atau sesuatu ya, molekul yang apabila dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan ke dalam air, ya, dia menghasilkan ion H+. Nah, ion H+ ini apabila di dalam air dia cenderung menjadi molekul ion H3O+. Contoh yang paling sederhana asam kuat HCl ya. HCl apabila dilarutkan dalam air sehingga menjadi aquos gitu ya. Larutan HCl gitu ya. Larutan HCl itu terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Maka Arrhenius mengemukakan bahwa HCl itu adalah asam karena apabila dilarutkan di dalam air membentuk ion H+. Oke. Kemudian basa juga ya. Basa adalah zat atau molekul yang apabila dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan di dalam air dia menghasilkan ion OH-. Amin itu amin gitu ya. Oke. Contoh ya KOH apabila dilarutkan dalam air menjadi larutan KOH, maka larutan KOH itu terdiri dari K+ dan OH-. Amin itu minnya berada di O ya karena yang kelebihan elektron adalah atom O. Oke. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Arrhenius. Nah, contoh tadi ya. HCl apabila di dalam air maka dia membentuk H3O+. H3O+ itu kan H+, H2O kan. Plus 2O dan Cl-. H3O+ ini Arrhenius adalah asam adalah senyawa yang menghasilkan H+, H3O+ dalam air. Kemudian basa ya, basa contoh tadi ada OH kalau tadi ya. Ini juga oleh NH3 juga sama ya. NH3 apabila dilarutkan dalam air menjadi larutan NH3 maka dia menghasilkan NH4+ dan H-. Ya. OH-. Nah, ini adalah teori mengenai asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius. Kemudian selanjutnya seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu gitu ya, teori mengenai asam basa itu terus berkembang, terus dianalisis lah lebih dalam lagi. Kalau tadi Arrhenius itu melihat dari pembentukan molekul atau pembentukan molekul ion atau pembentukan ion H+ dan ion OH-. Kalau teori berikutnya yaitu dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry ya, dua orang ini Bronsted dan Lowry mengemukakan bahwa menganalisis gitu ya, menganalisis pada sesuatu yang jauh lebih kecil daripada ion H+ atau OH- gitu ya. Kalau seperti yang kita tahu, kalau atom itu kan terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ya. Nah, kalau tadi kan dilihat dari atomnya gitu ya. Kalau si Arrhenius itu lihat dari atomnya,
menghasilkan H+, gitu kan, ini masih berupa atomnya, dilihat dari atomnya. Nah, Brown-Seton-Lowry melihat dari sisi yang lebih kecil lagi, yaitu dilihat dari proton. Mengatakan bahwa teori yang dikemukakan oleh Brown-Seton-Lowry mengatakan bahwa asam adalah zat yang apabila di dalam air bertindak sebagai donor atau pemberi proton, mendonorkan proton. Kemudian basa adalah zat yang bertindak sebagai akseptor elektron. Nah, ini menjadi sebuah pasangan, gitu ya. Makanya dalam teori Brown-Seton-Lowry ada yang disebut sebagai pasangan asam dan basa konjugasi. Nah, itu ya. Karena ada serah terima proton di situ ya. Nah, contoh NH3 tadi ya, dalam air menjadi NH4+ amin. Yang mendonorkan proton, maka dia disebut sebagai senyawa yang bersifat asam. Sedangkan yang bertindak sebagai akseptor atau penerima proton, maka dia disebut sebagai basa. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi ya, NH3 itu ya, larutkan dalam air menjadi NH4+ dan OH-. Oke, yang mendonorkan proton siapa? Yang mendonorkan proton adalah H2O. H2O mendonorkan proton ke NH3. Maka H2O di sini bersifat sebagai asam. Sedangkan NH3 di sini karena dia menerima proton atau bertindak sebagai akseptor proton, maka dia bertindak sebagai basa. Dan lihat hasilnya, NH3 dan NH4+, gitu ya, dia merupakan pasangan asam basa terkonjugasi. Pun dengan H2O dan H2O dan OH. Basa terkonjugasi dan asam basa terkonjugasi. Oke, itu ya. Nah, kemudian teori yang paling mutakhir sampai saat ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lewis. Ya, Lewis ini adalah seorang peneliti juga yang meneliti jauh lebih kecil lagi. Ya, teori Lewis itu dia memang fokus ya meneliti atau menganalisis atom itu dari elektronnya, ya, dari elektron. Makanya kita sering mengenal struktur Lewis gitu ya. Struktur Lewis itu pasti digambarkan posisi-posisi di elektron pada struktur molekul tersebut. Nah, karena apa? Karena Lewis ini fokus ke elektron. Begitu juga mengenai teori asam basa. Lewis juga mengemukakan bahwa asam merupakan zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima elektron. Sedangkan basa adalah zat yang bertindak sebagai donor atau pemberi pasangan elektron. Nah, ketika kita berbicara mengenai elektron, ya, kalau tadi kan masih terfokuskan bahwa dalam air gitu ya. Nah, kalau sudah berbicara mengenai teori Lewis, ini sudah tidak terbatasi lagi dengan air. Nah, contoh NH3 plus BF3 gitu ya, garam direaksikan dengan garam gitu ya, ini tidak terlarut dalam air, maka menjadi NH3 BF3. Dalam reaksi tersebut, BF3 bertindak sebagai akseptor pasangan elektron. Kenapa? Ingat, NH3 itu ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang digunakan untuk berikatan dengan molekul BF3. Kenapa BF3B-nya itu bisa berikatan dengan N? Ingat, harus ingat
sifat dari atom pada tabel periodik unsur, khususnya di bagian keelektronegatifan. Ingat halogen, ya, halogen adalah golongan 7A. Ya. Golongan 7A ini adalah atom-atom yang memiliki kecenderungan keelektronegatifan yang kuat. Daya tarik elektronnya kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika berikatan dengan atom lain, maka atom tersebut akan tertarik elektronnya ke arah atom halogen tersebut. Contoh BF3 kan seperti ini. Nah, parsialnya kan lebih ke arah F semua. Sehingga apa? B di sini menjadi parsial yang sangat positif. Sehingga apa? Sehingga dia mampu untuk menerima elektron. Maka di sini B ini bertindak sebagai asam. Sedangkan NH3 bertindak sebagai basa, sebagai pendonor pasangan elektron. Itu ya. Tuh. Kemudian asam kuat dan lemah. Apa bedanya gitu ya? Asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna ya, atau hampir sempurna di dalam air. Terionisasi itu apa? Tadi ya, kalau kita mengacu ke teori Arrhenius tadi, misal gitu ya, tadi ada HCl gitu ya, HCl, kan tadi ada HCl itu menjadi H+, Cl-. Itu ya. Maka apa yang terjadi, apa yang disebut ionisasi sempurna? Oke, katakan kita memiliki 10 molekul HCl. 10 molekul HCl. Ketika dia dikatakan terionisasi sempurna, maka 10 HCl ini akan berubah menjadi 10 H+ dan 10 Cl-. Ini yang dikatakan sempurna. Artinya semuanya terionisasi, berubah menjadi ion-ionnya. Ya. Nah, maka yang seperti ini dikatakan sebagai yang kuat, ya, asam yang kuat. Contoh asam kuat itu ada asam nitrat, asam klorida, asam sulfat, banyak ya. Ini hydrochloric acid is strong electrolyte. Nah, dia 100% terionisasi. Ya, hydronium ion. Oke, tuh. Kemudian asam kuat mengalami ionisasi sempurna dalam air, memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Ionisasi sempurna, derajat ionisasinya 1. Contohnya tadi sudah. Kemudian bagaimana menentukan pH-nya? Nah, rumus untuk menentukan pH, kita harus menentukan konsentrasi dari H+. Ya, maka konsentrasi H+ sama dengan A dikali konsentrasi asamnya. Konsentrasi asam itu molaritas dari senyawanya. Ya, kalau ininya adalah valensinya, ya, atau jumlah asamnya, jumlah H+-nya yang terbentuk. Kemudian setelah kita menemukan konsentrasi H+, maka kita bisa menentukan pH dengan persamaan pH sama dengan min log H+. Jika H+ sama dengan 10 pangkat minus A, maka pH sama dengan A. Jika H+ sama dengan B dikali 10 pangkat minus A, maka pH sama dengan A min log B. Ya, ini kan matematika ya, matematika. Silakan. Kalau sekarang kan enak ya, tinggal masukkan angkanya ke kalkulator sudah selesai. Oke, contoh. Hitung pH larutan HCl 0,02 molar. Nah, kita harus lihat dulu HCl ini terionisasi jadi apa? H+ Cl-. Oke. Maka kemudian kita harus tahu, oh HCl itu asam kuat atau asam lemah? Oh, kuat. Dia terionisasi sempurna. Oke. Maka H+ sama dengan A dikali Ma. A-nya 1 dari mana? Karena dia menghasilkan 1 ion H+.
Kemudian MA ini adalah konsentrasi atau molaritas dari HCl-nya, dari larutan asamnya 0,02 M molaritasnya. Yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 2 molar. 0,02 ya dikonversi jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Maka pH sama dengan dari sini berarti H plus konsentrasi H plus sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, itu kan. Maka pH sama dengan 2 min log 2. Ingat yang ini ya. 2 min log 2 min log 2 tinggal hitung, masukkan ke kalkulator ya, log 2 itu berapa gitu ya. Kemudian asam lemah adalah tadi ya tidak terionisasi sempurna di dalam air. Kalau asam kuat kan tadi terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan asam lemah itu berarti tidak terionisasi sempurna dalam air. Artinya apa? Hanya sebagian. Sebagian itu kan kita tidak tahu sebagian itu banyak atau sedikit. Nah, itu kan. Contoh asam asetat. Nah, yang biasanya kita pakai ya, cuka gitu ya, asam asetat CH3COH. Apakah dia terionisasi sempurna dalam air? Tidak. Dia hanya terionisasi sebagian, bahkan sebagiannya pun sebagian yang cukup kecil. Oke, ini kan ionisasinya ya. Strukturnya seperti ini, CH3COH dalam air menjadi ionnya, ya, molekul ionnya, dan H3O+. H3O+ ini menyatakan bahwa dia bersifat asam. Tadi saya mau menjelaskan apa yang disebut sebagai terionisasi sebagian. Ya, tadi ya kalau terionisasi sempurna itu kan misal kalau tadi 10 HCl menjadi 10 Cl min, 10 H+. Gitu. Nah, kalau terionisasi sebagian berarti bagaimana? Katakan kita punya 10 CH3COH gitu ya. Mungkin dia hanya terionisasi sebagian, yaitu sebagai misal hanya 2 saja menjadi CH3COO- plus H+. Sisanya kemana? Yang 8 ini plus 2H+ gitu ya. Sisanya kemana yang 8? Kan ada 8 nih, ada 10 yang terionisasi 2. Yang 8 bagaimana? Yang 8 bentuknya berarti masih berbentuk CH3COH, tidak terionisasi. Kemudian yang disebut yang asam yang mana? Yang ini. Ya, 2H+-nya yang bersifat asam. Yang ini sifatnya asam tidak. Tidak, karena apa? Karena tidak terionisasi. Begitu ya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan terionisasi sebagian, misal kita punya 10 CH3COH, mungkin terionisasi 2. Ya, 2 dari 10 menjadi CH3COO- plus 2H+. Sisanya 8 CH3COOH ini tidak terionisasi. Misal. Lalu yang bersifat asam yang mana? Ingat, yang bersifat asam adalah yang sesuai dengan Arrhenius tadi, yaitu H positif atau H3O positif gitu ya. Tuh, ini sifat asam. Ini yang kita tentukan pH-nya, bukan yang ini. Gitu ya. Kalau ini tidak terionisasi ya tidak bisa. Gitu ya. Dia tidak akan bersifat asam ataupun basa. Lanjut. Asam lemah ya tadi ya mengalami ionisasi sebagian dalam air, memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Oke, bagaimana menentukan derajat ionisasi ya? Derajat ionisasi kita tentukan dengan persamaan A sama dengan K akar Ka per Ma. Ka itu apa? Konstanta keasaman. Ma tadi adalah konsentrasi. Contoh yang merupakan asam lemah ya, ada HCN, HF, H3PO4, CH3COH gitu ya. Banyak. Nah, kekuatan asam dan basah ya, asam.
dan basa konjugatnya ya. Asam ini yang paling kuat adalah HClO4. Nah, ini berarti dia merupakan asam kuat terionisasi sempurna. Ya, semakin ke bawah ini menurun tingkat keasamannya. Nah, biasanya ini kalau kita lihat secara atomik gitu ya, ini sangat ditentukan oleh tadi ya, yaitu ke elektronegatifan, Nah, apabila dia terikat pada atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, dia biasanya menjadi asam yang cukup kuat. Nah, seiring dengan perbedaan keelektronegatifan antar atom itu kurang, ya, maka dia akan menjadi asam yang lebih lemah. Nah, itu ya, atau biasanya kita juga bisa sebut dengan kepolaran. Semakin polar dia biasanya semakin ikatannya ya, bukan molekulnya ya, ikatan polar. Ikatan yang semakin polar atau berbeda muatannya, maka dia akan semakin asam kecenderungannya. Ya, sedangkan apabila ikatan antara atomnya memiliki perbedaan keelektronegatifannya tidak jauh, maka dia cenderung dia bersifat netral atau bahkan malah menjadi sulit untuk terionisasi karena ikatannya yang cukup kuat. Ya, ini lanjutan dari yang sebelumnya ya, kekuatannya menurun sampai pada ke basa. Ya, basa. Keasaman menurun berarti basaan meningkat. Gitu ya. Oke. Nah, rumus penentuan pH tadi di asam lemah ya. A plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Plus sama dengan akar Ka kali Ma, ini harus diingat-ingat. Jadi kalau pH sama ya, pH sama dengan min log A plus. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, contoh, nah, biar mudah. Contoh, hitung pH larutan asam asetat 0,1 M apabila diketahui Ka sama dengan 10 pangkat minus 5. Gampang ya. Kita pertama tentukan berapa konsentrasi H plusnya, konsentrasi asamnya. Sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya masukkan 10 pangkat minus 5, Ma-nya masukkan 0,1 itu 10 pangkat minus 1 dikali ya ini ya. Kali ya, bukan dikurangi ya, dikali, maka jadi 10 pangkat minus 6. Akar 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 3. Berarti pH itu kan min log H plus. Sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Nah ini ya. Maka pH sama dengan 3. Itu gampang. Lanjut. Basa ya, basa kuat tadi mengenai ionisasi sempurna dalam air memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Contoh LiOH, KOH, NaOH, rubidium hidroksida, cesium hidroksida, ya banyak ya. Kemudian rumus penentuan pH. Hampir sama ya rumus penentuan pH tadi. Kalau menentukan asam itu kita tentukan konsentrasi asamnya. Berarti kalau kita mau menentukan basa, berarti tentukan konsentrasi basanya. Basa sama dengan valensi basa dikali konsentrasi basa. POH min log OH min, nanti di ujung pH sama dengan 14 dikurangi POH. Oke. Lanjut, contoh. Hitunglah pH larutan BaOH 2 kali. 0,0005 berarti 5 10 minus 3. 5 kali 5 dikali 10 minus 3. Oh sorry, 1, 2, 3, 4 ya. Nah ya benar. 1, 2, 3, 4. Oke. BaOH 2 kali. Oke, BaOH 2 kali ini
menjadi Ba2 plus 2OH-, ya kan? Maka karena dia menghasilkan 2 ion OH-, maka ingat valensinya adalah 2. B-nya 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 4. 2 kali ini 10 dikali 10 pangkat minus 4, maka 10 pangkat minus 3. pOH-nya, ingat ini kan baru OH. Maka pOH adalah min log konsentrasi. Itu kan sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Maka ini 3. Ini adalah pOH. pOH ini masukkan ke persamaan pH sama dengan 14 min PO. Itu 14 min 3 sama dengan 11. Itu ya. Gampang. Lanjut. Asam lemah sama tadi seperti dengan asam kuat. Asam lemah tidak terionisasi sempurna, hanya terionisasi sebagian. Pun begitu sama dengan basa lemah, berarti dia hanya mengalami ionisasi sebagian antara 0 sampai 1. Menentukannya sama dengan Kb atau konstanta basa per konsentrasi basa. Contoh-contoh basa lemah. Oke, langsung ke contoh. Menentukan pH ini sama ya rumusnya, cuman diganti. Kalau tadi kan H+, itu sama dengan akar Ka dikali M, gitu kan. Kalau OH- ya berarti Kb, konstanta basa dikali konsentrasi. Contoh, hitunglah pH larutan NH3 0,1 molar. Gampang sekali ini, 10 Kb-nya 10 minus 5. Tinggal masukkan OH3, masukkan angkanya, Kb-nya 10 pangkat minus 5, konsentrasinya 0,1, dikalikan ini dikali 10 pangkat minus 5, kali 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 6, di akar 10 pangkat minus 3. Ini ingat min log OH-. Kan? Masukkan min log 10 pangkat minus min log 10 pangkat minus 3 sama dengan 3. Tinggal masukkan pH sama dengan 14 minus 3 sama 11. Itu ya. Udah selesai. Oke, itu mengenai cara menghitung, ya, Tetapi ingat, sekali lagi, ingat, semua yang tadi kita jelaskan dari awal itu adalah merupakan sebuah teori asam dan basa. Namanya teori itu sering sesuai dan banyak yang tidak sesuai, karena bukan hukum ya, bukan hukum asam basa, bukan ya, tetapi teori asam basa. Teori itu adalah pendekatan bagaimana kita menghitung, menilai sesuatu gitu ya, dari teori-teori, bukan hukumnya ya. Ini hukum asam basa itu belum ada. Dampaknya apa? Jangan terpaku di sini. Misal ya, mau membuat larutan HCl dengan pH 3, maka konsentrasi HCl-nya harus dibuat 0,001 molar. Belum tentu. Mungkin pendekatannya seperti itu. Tetapi HCl 0,001 molar itu belum tentu pH-nya tepat 3. Belum tentu pH-nya tepat 3. Belum tentu. Kenapa? Karena ini adalah teorinya, bukan hukumnya. Lalu bagaimana? Ya, membuatnya ya tentu saja harus menggunakan pH meter atau indikator-indikator yang menyatakan pH, ketepatan pH yang lebih teliti, yang lebih tepat. Mungkin pendekatannya betul ya, berarti sekitar 0,01. Tetapi
mungkin 0,0111 atau mungkin 0,0009. Itu balik lagi ke ini hanya berupa teori, teori mengenai asam dan basa. Itu saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita fokusnya sekali lagi di teori asam basa dan bagaimana menghitung, gitu ya, teori menghitung pH dari asam dan basa kuat maupun lemah. Gitu ya. Saya kira ini cukup mudah. Nanti silahkan dipelajari dengan seksama. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau memang memerlukan video penjelasannya lagi akan saya buatkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.